daya. Ya, ada yang kelepasan ngomong terlalu agak-agak begitu, bersulap merah, maka timbul reaksi. Dayak sekali mantan bereaksi. Demikian fanatisme jamiyah, orang yang berperang karena fanatisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Uringin Anom Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Masih suasana bulan Syawal, kita senantiasa munajatkan kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan seluruh peribadatan kita selama bulan Ramadan dan selama bulan Syawal ini, bahkan seluruh peribadatan kita kelak ke depan, Allah terima ibadah saya dan ibadah antum semua, dari ibadah siam, baik siam Ramadan, qiyamul Ramadannya, dan dilanjut ibadah bulan Syawal yang memiliki spesifikasi satu keutamaan yang tidak Allah berikan di selain bulan Syawal, yakni berpuasa 6 hari. Ini ibu-ibu terutama yang hampir pasti punya hutang puasa Ramadan, ini adalah salah satu motivasi buat kita semua, ibu-ibu, para remaja, putri, mbak-mbak, untuk mensegerakan mengqadha siam di bulan Ramadan, kemudian menyusulinya puasa 6 hari di bulan Syawal. Insyaallah hari ini antara tanggal 16-17 Syawal, kalau perkiraan qadha puasanya antara 7 sampai 10 hari pun insyaallah masih nututi. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami tahrin. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama di hadapan Allah, di sisi Allah nilainya dengan puasa 1 tahun penuh. Eman kalau tidak dikejar. Bagaimana Ustadz kalau Ramadannya ditunda qadanya? Karena qadha Ramadan itu sampai bulan Sya'ban tahun depan, agar kita tidak luput kena yang 6 hari di bulan Syawal. Karena puasa wajib itu tidak bisa dibarengkan niatnya dengan puasa sunnah, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa sekarang qadha Ramadan diniatkan sambil puasa Syawal, tidak bisa. Kalau sesama puasa sunnah itu niatkan di satu sunnahnya,
Kemudian kalaupun dibarengkan dengan waktu-waktu puasa sunnah yang lain, misalkan pas Senin dan Kamis, misalkan pas Ayyumul Bid, itu insya Allah masih nyambung. Puasa Syawal di tanggal 13, 14, 15 Komariah. Kemudian yang 3 hari lagi dicari-cari waktu Senin, Kamis, Senin. Ini masih bisa diterima karena statusnya sama-sama puasa sunnah. Tapi kalau yang qadha Ramadan ini sifatnya wajib. Jadi tidak bisa dibarengkan niatnya dengan niat puasa sunnah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita sehingga tidak luput. Kenapa harus disegerakan? Satu, matan hadisnya berbunyi man shoma Ramadan. Barang siapa yang puasa Ramadan. Ramadan itu maknanya genap. Maksudnya genap itu jangkep. Kakak, ayo yang baik duduk. Radionya ngapain di bawah juga? Matikan? Ya. Ramadan berarti sudah lunas. Kalau man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan tetapi belum genap, ini patut dipertanyakan. Berarti belum menyelesaikan Ramadannya. Padahal hadisnya berbunyi man shoma Ramadan tsumma atba'ahu, kemudian mengikutinya. Nah, ini perlu dicermati hadis-hadis seperti ini agar kita tidak salah. Yang kedua, kaidah mengutamakan yang wajib, mengikutinya dengan yang sunnah, mendahulukan yang wajib itu lebih utama. Karena wajib ini sifatnya ya wajib ain, apalagi wajib ain. Yang ketiga, kalau kita menunda yang wajib padahal kita ada waktu untuk melaksanakan ibadah yang sama, ada waktu melaksanakan ibadah sesama puasa misalkan, kita tidak tahu, ini di mana-mana kita sampaikan karena ini gawat sekali. Kita tidak tahu apakah umur kita nyampe sampai nanti sore misalnya. Sementara kita menunda sesuatu yang wajib demi mengejar sesuatu yang sunnah. Ini perlu jadikan renungan bahwa boleh-boleh saja melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, mendahulukan, kemudian qadha puasa Ramadannya di kemudian hari, toh waktunya sampai Sya'ban tahun depan. Tetapi perlu diingat beberapa kaidah tadi itu ya, agar kita aman, agar kita selamat, agar kita tidak tersesat. Maka dahulukan, selesaikan puasa Ramadannya, kemudian ikuti dengan 6 hari yang di bulan Syawal. Toh boleh tidak berurutan waktunya 6 hari. Insya Allah mudah-mudahan yang masih belum melaksanakan atau melaksanakan belum genep ini masih ada waktu sekitar berapa hari? 13 atau 14 hari ke depan insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan babul ikhlas wa ihdharin niyat yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ikhlas. Dia mengkhususkan, memfokuskan diri untuk bertujuan atau berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan keikhlasan itu dan menghadirkan niat di dalam setiap perkataan, perbuatan, baik yang terang-terangan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita telah selesaikan 7 hadis. Entah ini pertemuan keberapa, tapi 7 hadis telah kita selesaikan insyaallah. Hadis yang lalu menyatakan sedemikian pentingnya ibadah kolbu itu. Kita sudah kenal ya, ibadah kolbu, ibadah lisan, dan ibadah jawarih. Al-jawarih, ibadah anggota badan. Yang ketujuh kemarin kita sudah pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang jasad kalian dan juga tidak memandang suwarikum, ganteng cantiknya kalian,
Walakinallaha yanzuru ila qulubikum, di dalam hadis lain diteruskan wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah kualitas hati, yaitu niat itu tadi, dan amal perbuatan. Itu yang pertemuan pekan lalu telah kita urai sedemikian panjang ya, sudah kita urai. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-8 yang masih tetap berkutat pada pentingnya menghadirkan niat. Hadis yang disitir, yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah hadis dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari yang kita kenal dengan, sangat terkenal dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais yang terkenal dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, Imam Nawawi berkata bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam anir rajuli, oleh seorang laki-laki, tidak disebutkan, yang jelas ini sahabat juga, tidak disebutkan siapa dia. Anir rajuli yuqatilu syaja'ah, tentang seseorang yang berperang karena keberaniannya. Ini sangat gamblang ini. Bagaimana ya Rasulullah kalau seseorang yang berperang karena ingin menunjukkan keberaniannya? Jadi ditanya 3 hal dalam hadis ini. Anirajuli yuqatilu, tentang seseorang yang berperang karena keberaniannya, karena ingin menunjukkan keberaniannya, syaja'ah. Wa yuqatilu jamiyah, dan orang yang berperang karena fanatisme. Jamiyah, fanatisme. Apakah itu fanatisme suku? Apakah itu fanatisme kebangsaan? Apakah itu fanatisme organisasi? Apakah itu fanatisme kedaerahan, primordialis? Kalau kita belajar ilmu sosial itu primordialis, primordial. Sama-sama Madura, maka mati-matian meskipun salah dibela sampai menumpahkan darah misalkan. Atau sama-sama dirantau, sama-sama misalkan di Bali atau di mana gitu, sama-sama Jawa, nggak dilihat kasusnya apa, yang penting yang bermasalah ini sesama Jawa misalkan, dibela. Atau sama-sama Dayak misalnya, yang ngetren sekarang ini Pak, Ibu Ida Dayak ya, ada yang kelepasan ngomong terlalu agak-agak begitu, bersulap merah, maka timbul reaksi. Dayak sekalimantan bereaksi. Itu kita ikuti. Demikian fanatisme jamiyah, orang yang berperang karena fanatisme, membela tanah air. Kita lihat dulu tanah airnya. Kalau tanah air ini memang mayoritas muslim, maka niat kita adalah membela kehormatan kaum muslimin. Itu. Jadi jangan salah. Kalaupun kampung kita diserang, misalkan kampung kita diserang oleh orang-orang yang ingin mencelakai kampung itu, nah, kita niatkan saja kalau kita mau membela kampung itu, jangan karena di kampung itu adalah berisi teman-teman satu suku dengan kita. Nah, kita patepak hati kita bela karena di kampung ini adalah kampung kaum muslimin. Jangan sampai ada yang mencelakai kaum muslimin, apalagi kehormatan Islam itu. Jangan sampai ada yang mencederai, maka dibela. Nah itu. Jadi satu tadi yuqatilu saja'ah wa yuqatilu jamiyah.